Assalamualaikum. Saya berurusan dengan istilah musikalisasi puisi. Tahun 90 ketika festival pertama itu dimulai, belum ada workshopnya, belum ada pelatihannya, ya bagaimana bermusikalisasi puisi. Saya menduga-duga dalam mengikuti lomba itu di Jakarta, karena Sanggar Matahari mengajar di beberapa sekolah. Lalu dugaan-dugaan itu melahirkan prestasi di tahun-tahun pertama, dan dengan juri yang juga cukup berkesan buat saya, buat kami, yaitu ada Arifin Senur. Jadi ini teman-teman musikalisasi puisi Indonesia perlu mengetahui juga bahwa Arifin Senur, sutradara, orang teater, penulis naskah drama yang besar ya, itu pernah menjadi juri musikalisasi puisi. Jadi bersama Adi Kurdi dia menjadi juri di festival pertama tahun 90 itu. Lalu kami semua unsur dari Sanggar Matahari menguasai kejuaraan. Lalu para pelatihnya diundang untuk mengisi acara malam anugerahnya. Selanjutnya juga ada lomba yang lain dari Dirjen Kebudayaan. Ini juga unik karena seniman yang mendampingi birokrat atau apa di Dirjen Kebudayaan pada saat itu adalah seorang pemusik yang sedang menyelesaikan doktoralnya di Amerika, Frankie Raden. Dia mendampingi para penentu kebijakan di Dirjen Kebudayaan meramu festival musikalisasi puisi dengan cara yang lain, yaitu dia menerima dari seluruh Indonesia rekaman yang dibuat dengan sangat manual. Lalu dari seluruh peserta itu, seluruh Indonesia ratusan, akhirnya memilih 20 besar untuk dipanggil ke Jakarta. Lalu kami selalu menjadi salah satu yang dipanggil ke Jakarta. Festival itu langsung diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. Frankie Raden sebagai salah satu konseptor dan juga nantinya dia menjadi juri. Pada saat latihan atau GR atau check sound atau pengenalan ruang panggung, itu setiap peserta didatanginya di panggung ketika sedang menyusun setnya gitu ya, dan bertanya pada semua hal yang dipikirkan peserta atau direncanakan peserta atau dipersiapkan peserta dalam bermusikalisasi puisi. Ini alat apa? Gimana mainnya? Untuk apa main ini? Yang kesimpulannya adalah bagaimana kita menafsir puisi, lalu bagaimana alat musik atau bentuk musik atau gagasan atau ide musik itu berangkat atau berdasar pada tafsir kita terhadap puisi itu. Dan yang uniknya lagi, yang sekarang era sekarang ini jarang saya lihat lagi dalam musikalisasi puisi zaman now ini, yaitu keunikan peralatan-peralatan, kekayaan kreatif bisa dipertunjukkannya. Jadi ada peserta yang pakai apa namanya, pakai kaleng-kaleng yang bekas-bekas dari tempat sampah dibuat kayak jemuran di panggung. Lalu dia dengan gerak-gerak teatrikal menciptakan bunyi-bunyi. Lalu ada seseorang yang memainkan bass dengan digesek, dibaringkan gitar bass elektrik itu di pangkuannya, lalu dia gesek. Lalu yang uniknya lagi yang saya masih ingat sampai sekarang, Mbah Surip almarhum itu pernah juga ikut sebagai dari anak-anak jalanan. Dan uniknya Mbah Surip ini, dia bawa sepeda ke panggung yang dia telentangin, dia terbalikin ya, rodanya di atas. Lalu ada benda seperti balon atau ada bulatan gitu ya, yang dia ikat di spakbor belakang itu, apa namanya, garpu belakang itu. Lalu yang bulat itu kena ke jari-jari lalu menciptakan bunyi. Yang impresi yang kami rasakan adalah suasana-suasana seperti knalpot kendaraan yang begitu padat di kota-kota besar. Ya, seperti itu yang saya temukan di tahun-tahun awal. Lalu ketika kami 3 tahun itu selalu menang, lalu akhirnya ada pejabat pusat bahasa pindah ke bagian pembukuan di dekat Balai Pustaka. Dan ini perlu saya kabarkan juga, kami membuat sebuah album
Jadi Balai Pustaka memang sebagai lembaga pertama yang menjadi memfasilitasi karya musikalisasi puisi dalam bentuk kaset itu tersosialisasi ke seluruh Indonesia. Yang selanjutnya juga kami diminta untuk mengajarkannya ke seluruh Indonesia pada tahun 99 dimulai, sejalan dengan dimulainya koordinator bahasa di daerah-daerah yang selanjutnya sekarang ini menjadi Balai Bahasa.